Star News, jendela informasi Anda. Gubernur Sumatera Utara resmikan unit sekolah baru SMK Negeri 1 Ulu Pungkut. Bentuk kemasan Arabica kopi Mandailing siap dipasarkan. Bupati Mandailing Natal ambil alih relokasi Pasar Baru Penyambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Start News kembali hadir dengan berita-berita terkini dan menarik untuk Anda. Di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Berita pertama kali ini. Gubernur Sumatera Utara resmikan unit sekolah baru SMK Negeri 1 Ulu Pungkut. Gubernur Sumatera Utara Sabtu 22 Februari kemarin meresmikan unit sekolah baru SMK Negeri 1 Ulu Pungkut bertempat di Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan sekolah ini bersumber dari dana APBD Provinsi tahun 2019. Gubernur Sumatera Utara Sabtu 22 Februari meresmikan unit sekolah baru atau USB SMKN 1 Ulu Pungkut bertempat di Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan sekolah ini bersumber dari APBD Provinsi tahun 2019. Selain meresmikan sekolah, Gubsu juga sekaligus meresmikan pembangunan rumah relokasi korban bencana dan infrastruktur di Desa Duhu Lombang. Peresmian jembatan Aek Inumon 2 km 181 hingga 300 dan peresmian jembatan gantung di Desa Kampung Baru Kecamatan Ulu Pungkut. Dalam acara peresmian ini, Gubernur Sumatera Utara didampingi istri, Hajah Nawal Lubis, tokoh masyarakat Sumatera Utara asal Ulu Pungkut, Haji Maslin Batubara dan Dr. Andes Ibrahim Sakti Batubara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Andes Arsyad Lubis MM, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Aspan Sopian, Kadis PSDA Alfi Syahriza, Kadis Bina Marga, Muhammad Arman dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil Sumut 7, Harun Mustafa Bakri Nasution dan Rahmat Raya Nasution. Haji Maslin Batubara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mengucurkan dana untuk pembangunan SMKN di wilayah Ulu Pungkut dan kepada masyarakat Huta Padang yang telah menghibahkan tanah untuk pertapakan sekolah tersebut. Maslin Batubara juga menceritakan bagaimana ia dan tokoh Ulu Pungkut yang lain saat itu berjuang agar di Kecamatan Ulu Pungkut berdiri sekolah setingkat SLTA. Butuh waktu sampai 51 tahun baru terwujud. Saat itu bukan pemerintah yang tidak mau membangun, tapi persyaratan ketika itu belum cukup, termasuk pertapakan sekolah yang belum ada. Untuk itu, ia berharap agar sekolah ini benar-benar dijaga mutu, kualitas, keamanan, dan kebersihannya. Maslin juga menyampaikan harapan kepada Gubernur Sumatera Utara agar menempatkan guru-guru yang profesional di sekolah ini, sehingga dalam 5 tahun ke depan sekolah ini sudah bisa menghasilkan lulusan yang handal. Tak lupa ia sampaikan harapan dan ajakan agar ada dukungan masyarakat dan sama-sama bergandeng tangan untuk membesarkan sekolah ini. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dr. Andes Arsyad Lubis MM yang dihubungi mengatakan tujuan mendirikan sekolah ini untuk merealisasikan visi misi Gubernur Sumatera Utara, yaitu membangun sekolah SLTA di setiap kecamatan yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama ini dalam rangka merealisasikan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Pada saat dia menjadi gubernur itu masih ada 28 kecamatan yang belum mempunyai sekolah menengah atas, apakah di SMA dan SMK. Kebetulan di Ulu Pungkut ini juga belum ada, termasuk kecamatan yang tidak punya SMA atau SMK. Dan kemudian kita memang ingin mengembangkan Ulu Pungkut ini menjadi sentra yang kaitannya dengan tanaman kopi, kemudian ternak. Nah, oleh karena itu
Makanya di sini kita buat SMK. Bahwa kita kepada masyarakat, mereka kita harapkan kan ikut mendukung. Arsyad menambahkan, pemerintah juga ingin mengembangkan Kecamatan Ulu Pungkut menjadi sentra kopi, peternakan, dan perkebunan. SMK ini juga nantinya akan menjadi SMK unggulan dan siswanya akan diasramakan. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar sekolah ini nanti menjadi sekolah unggulan. Pengelolaannya harus bagus, guru-guru harus berkualitas, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sekolah ini. Kemudian, pengelolaan sekolah ini akan berlanjut dengan mendirikan asrama dan rumah guru di tahun ini. Mantan Pangkostrat ini berujar sekolah ini khusus bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan. Gubsu juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga alam demi menghindari terjadinya bencana. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Berita mengenai bentuk kemasan Arabica Kopi Mandailing siap dipasarkan akan kita simak selepas jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Start News. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News. Anda bisa mengakses berita kami di www.starfmmadinah.com atau di kanal YouTube kami di Start FM News Channel. Baiklah kita ke berita berikutnya. Arabica Kopi Mandailing produksi usaha dagang Langgam Tama Simpang Banyak, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk kemasan siap dipasarkan. Kopi asli yang tumbuh di kawasan Simpang Banyak ini termasuk Arabica Specialty atau produk unggulan dari Mandailing Natal. Arabica Coffee Mandailing bentuk kemasan siap dipasarkan. Arabica Coffee Mandailing produksi UD Langgam Tama Simpang Banyak, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dalam bentuk kemasan siap dipasarkan. Kopi asli yang tumbuh di kawasan Simpang Banyak ini termasuk Arabica Specialty atau produk unggulan dari Mandailing Natal. Selain faktor alam, tempat tumbuh dengan ketinggian 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut membuat rasa kopi ini begitu nikmat. Bukan itu saja, kopi Arabica ini ternyata kopi Arabica pertama di Mandailing Natal. Sebelumnya, warga hanya menanam jenis kopi Robusta dan Liberia. Mursal Sutami Lubis, salah seorang pengurus UD Langgam Tama Simpang Banyak, mengatakan untuk pengembangan pasar Arabica Coffee Mandailing ini, pihaknya sedang memasarkan jenis kopi ini ke berbagai daerah, mulai dari Panyabungan, Padang Sidimpuan, Natal, Medan, dan Pasaman. Kedepannya kita akan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitasnya barangkali, dan kemasannya akan diperbagus dengan segala jenis nanti proses, ada proses madu, ada wine, ada natural. Ya, himbauan kami, ini kan kopi bagus ini, kopi produk bagus ini dari petani, dan ini asli kopi tanpa campuran, diolah di Desa Simpang Banyak, Kecamatan Ulu Pungkut. Selain itu, pihaknya juga akan mengisi swalayan dan warung-warung kopi dan siap menerima pesanan yang datang dari masyarakat. Diceritakannya, Arabica Coffee Mandailing ini sebenarnya mulai digagas tahun 1997 bersama pencinta kopi. Lalu tahun 2014 dibentuk kelompok usaha bersama atau KUBE dengan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian tahun lalu beralih ke dalam bentuk usaha bersama atau UD Langgam Tama. Produksi Arabica Coffee Mandailing ini juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan sudah mempunyai produk industri rumah tangga. Ditambahkannya, Arabica Coffee Mandailing ini sudah dikemas dalam kotak. Kemasan yang ditawarkan 100 gram dan 200 gram. Pihaknya juga menyediakan kemasan dalam bentuk roast bean. Kemasan ini akan terus dipasarkan dan diperbaiki sesuai dengan jenis kopi dan kebutuhan pangsa pasar. Pantauan Start News 2 hari lalu di sela-sela acara peresmian SMKN 1 Perkebunan Ulu Pungkut, pengelola kopi Arabica Mandailing ini sempat membuka stand untuk memperkenalkan kopi ini ke masyarakat. Peminatnya cukup banyak, mulai dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmat Rayyan Nasution, sampai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Zainal Arifin.
Bahkan di antara tamu undangan, banyak yang belanja di stand ini untuk oleh-oleh bagi saudaranya yang ada di perantauan. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Berita terakhir untuk Start News hari ini, Bupati Mandailing Natal ambil alih relokasi Pasar Baru Penyambungan. Bupati Mandailing Natal akan mengambil alih penataan relokasi Pasar Baru Penyambungan pasca kebakaran hebat sekitar 2 tahun silam. Bupati menyampaikan pernyataan itu di hadapan pedagang pasar baru yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSindo pada saat melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Senin 24 Februari 2020. 1 Februari tahun 2020 dari Dinas Perdagangan. Di mana di sini secara garis besar kami melihat yaitu Bupati Mandailing Natal akan mengambil alih penataan relokasi Pasar Baru Penyambungan pasca kebakaran hebat sekitar 2 tahun silam. Bupati menyampaikan pernyataan itu di hadapan pedagang pasar baru yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSindo pada saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Senin 24 Februari. Bupati sebelumnya bertanya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, John Amriadi, terkait 56 orang pedagang pasar baru yang belum mendapat tempat di relokasi Pasar Baru Penyambungan. Para pedagang juga mempertanyakan keabsahan Persatuan Pedagang Pasar Mandailing Natal yang lebih dipentingkan daripada APSindo. Bupati Mandailing Natal langsung meminta jawaban dari Kadis Perindak terkait perlakuan yang berbeda terhadap 2 organisasi pedagang tersebut dan menyatakan per hari ini urusan relokasi menjadi wewenang Bupati sepenuhnya. Bupati meminta proses relokasi Pasar Baru Penyambungan tidak menyebabkan kegaduhan dan jika ada masalah yang timbul harus dibicarakan dengan baik. Holat Daulay, Sekretaris APSindo, mengatakan seharusnya ke-56 korban pedagang pasar baru yang belum terakomodir harus secepatnya diakomodir dan diberikan tempat berdagang di relokasi Pasar Baru Penyambungan. Seterusnya mereka meminta agar Bupati Mandailing Natal menyediakan lahan bagi pedagang musiman di tempat relokasi. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis.